Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sedikit dari luasnya ilmu Allah yang terdapat dalam kitab Wasiyatul Mustofa yang berjudul Menjaga diri dari sifat kafir. Apa itu kafir? Kafir secara bahasa diambil dari kata kafaro yukafiru kufaron, yang artinya menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Sedangkan menurut istilah, kafir adalah lawan dari iman, yaitu mengingkari ajaran Islam yang seharusnya diimani dan dijalankan. Allah menjelaskan tentang orang kafir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad memberi peringatan atau tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Supaya kita terjaga dari hal tersebut, maka kita harus mengetahui hal apa saja yang menjadi ciri-ciri dari sifat kafir. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat kafir terdapat dalam kitab Wasiyatul Mustofa yang berbunyi, Ya liyun walil kafiri salasuna alamatin wasyakku fillah wal bagdu fi ibadillah wa ghaflatu fi ta'atillah. Yang artinya, wahai Ali, adapun ciri-ciri dari orang kekafiran itu ada 3, yaitu ragu terhadap Allah atau kewujudannya Allah. Yang kedua, benci terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, lalai dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ciri-ciri yang disebutkan tadi, kita sebagai seorang mukmin harus menjauhi sifat tersebut supaya terhindar dari kekafiran dan senantiasa menjadi seorang mukmin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa itu definisi mukmin? Mukmin diambil dari kata imana yu'minu imanan yang berarti mempercayai. Sedangkan menurut istilah, mukmin berarti tasdik bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawari, yaitu membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Atau mukmin juga merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki iman yang kuat di dalam hatinya. Allah menjelaskan tentang orang mukmin dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman ialah apabila mereka menyebutkan nama Allah, hatinya bergetar, dan apabila disebutkan ayat-ayatnya kepada mereka,
bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan adapun ciri-ciri orang mukmin dalam kitab Wasiatul Mustafa sebagai berikut. Ya aliyun lil mu'mini salasu alamatin bugdul mali wa bugdul nisa'i wa bugdul kalami fi aradin nas, yang artinya, wahai Ali, adapun tanda-tanda orang mukmin yaitu ada 3. Yang pertama, tidak menyukai harta kekayaan. Yang kedua, tidak menyukai perempuan. Yang ketiga, tidak mau membicarakan tentang hal ihwal orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menguatkan imanan kita dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat disimpulkan, kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa menjaga keimanan kita supaya terhindar dari kekafiran yang menyebabkan Allah benci kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan semata-mata datang dari diri kami pribadi dan segala kelebihan semata-mata datang dari Allah, Rasul, dan Guru. Goreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian ceramah dari kami, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.